Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ailatin Nairoh dari Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS dari materi agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainuddin Aziz. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling jujur dan terpercaya. Ia berasal dari suku Quraisy keturunan Fihr. Ia termasuk orang yang segera memeluk Islam ketika mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah termasuk antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah berdiri tegap di barisan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika perang Badar berlangsung. Sementara ayahnya Abdullah bin Al-Jarrah berada pada barisan kaum musyrik. Meskipun Abu Ubaidah berusaha menghindari ayahnya, namun mereka ditakdirkan untuk berhadapan dan Abu Ubaidah pun merobohkan ayahnya. Perang Badar membawa kemenangan untuk kaum muslim. Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya, engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah menolong Nabi Muhammad SAW yang terkena lemparan musuh berupa serpihan besi hingga melukainya. Ia mencabut serpihan besi tersebut satu persatu dengan giginya sehingga 2 giginya tanggal. Pada saat itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendapat gelar Amin al-Ummah yang artinya kepercayaan umat dari Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW. Dia mendapat julukan Al-Qawiyyu Al-Amin yang artinya yang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima oleh Umar bin Khattab. Abu Ubaidah merahasiakan surat perintah dari khalifah hingga peperangan usai dan kaum muslim mendapat kemenangan atas tentara Romawi. Ia menyerahkan surat itu kepada Khalid setelah perang usai. Alasan Abu Ubaidah tidak segera menyerahkan surat tersebut adalah karena ia tidak mau mengganggu konsentrasi pasukan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Betapa kagetnya beliau karena rumahnya tidak ada barang berharga. Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ambillah sedikit harta untuk dirimu." Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, harta inilah yang membuat kita bisa enak tidur." Tak lama setelah Khalifah Umar berkunjung, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sakit keras. Sakit tersebut menyebabkan Abu Ubaidah wafat. Ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu sedang sibuk menangani persoalan pemerintahan, ia sangat terkejut dengan berita wafatnya Abu Ubaidah. Ia sangat kehilangan hingga air mata dukanya menetes. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmatnya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat di negeri Urdun, Syam. Jenazah beliau dikubur di tempat yang pernah dibebaskannya dari cengkraman kerajaan penyembah api dan berhala, yaitu Persia dan Romawi. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah hidup baginya adalah pilihan. Ia memilih zuhud dengan kekuasaan dan harta yang ada di dalam genggamannya. Baginya jabatan bukan aji mumpung buat memperkaya diri, tapi kesempatan untuk beramal lebih intensif guna meraih surga. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.